Shalom Jemaat SAF. Hari ini kita berkumpul kembali di YouTube channel SAF House of Restoration. Pagi ini kita mau memuji, menyembah Tuhan kita, dan juga kita mau mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman-Nya dan juga untuk memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, kesetiaanmu yang luar biasa Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami ingin datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian kami ini hanya Engkau yang disenangkan saja ya Tuhan. Siapkan juga hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa belajar, kami bisa punya hati seorang murid yang mau mendengar juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku
Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, hanya Engkau yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan setiap dari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Oh, penolongnya. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Ya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Oh, Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin persembahkan yang terbaik Tuhan. Kami ingin setia untuk kami mau memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah lebih dulu setia terhadap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu benar-benar kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapa kami yang setia Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah kumpulan kami di tengah situasi yang ada, di tengah pergumulan kehidupan yang ada. Kami tahu bahwa Tuhan tetap Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami, ambil alih waktu-waktu ini, firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan, firman-Mu memberi kekuatan, firman-Mu memberi hikmat, memberi pengharapan buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi mata kami untuk melihat, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk percaya, dan hidup kami untuk bertindak, menerima segala yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berbicara buat kami, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu buat teman-teman di SIF Surabaya. Gak kerasa kita udah ketemu lagi. 2 bulan yang lalu di bulan September saya berbicara di tengah-tengah teman-teman sekalian, saudara sekalian. Hari ini di minggu yang ketiga di bulan November, di tanggal 21 ini diberikan kesempatan kembali untuk berbicara di via ibadah online di SIF Surabaya. Pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Agustinus Dermawan, Ibu Lili, teman-teman pemimpin yang ada di Surabaya yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing pada hari ini. Dan saya cuma berdoa biar kiranya Tuhan akan berbicara buat teman-teman sekalian yang menyaksikan via online dimanapun saudara berada. Tuhan akan tetap berbicara buat kita semua. Hari ini diberi tema berbicara mengenai kesetiaan. Sebelum itu kita lebih jauh, saya mengucap syukur adalah kita berada di hampir di penghujung tahun 2021 di bulan November. Saya rasa sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi sampai dengan hari ini. Ada begitu banyak hal yang saya yakin sudah banyak terjadi dalam kehidupan saudara-saudara yang ada di Surabaya juga. Ya, selama 2 tahun dengan pandemi yang ada, dan saya mendapati bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang bagus untuk kita merefleksi. Untuk kita kemudian merefleksi apa yang terjadi sampai dengan hari ini, untuk kita mempersiapkan diri untuk planning, untuk proyeksi buat hari-hari mendatang. Dan berbicara mengenai kesetiaan, sebelum saya share buat saudara, ini juga kebenaran ini kebenaran sudah menjadi berkat buat saya. 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-13, itu adalah ayat yang diberikan buat saya, berbicara mengenai faithfulness, berbicara mengenai kesetiaan. 2 Timotius 2 ayat ke-13 berkata gini, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan tetap setia, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, berbicara mengenai faithfulness, saya memang harus berbicara mengenai ada satu karakter Tuhan yang selalu dituliskan dalam Alkitab, bahwa Tuhan adalah God is the God of the faithfulness. God is a faithful God. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan itu memang adalah karakternya Tuhan. Itu adalah bagian dari dirinya Tuhan. Sama seperti kasih adalah bagian dari dirinya Tuhan, sama seperti pengampunan adalah bagian dari dirinya Tuhan, demikian pula dengan kesetiaan adalah bagian dari karakternya Tuhan. Ya, ada 2 poin di sini di ayat ini yang saya akan sodorkan. Pertama buat
teman-teman, buat saudara-saudara yang menyaksikan pada pagi hari ini, pada hari ini. Alkitab berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ada dua hal, bahwa kesetiaan manusia sangat terbatas. Itu poin pertama, karena Alkitab tulis gini, jika kita tidak setia, artinya kesetiaan kita manusia sangat terbatas. Betul, kesetiaan manusia terbatas, kasihnya manusia sangat terbatas, kesabaran manusia sangat terbatas. Itu menunjukkan bahwa kesetiaan manusia adalah terbatas. Itu poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua adalah gini, kesetiaan Tuhan tidak terbatas. Tadi kesetiaan manusia terbatas, yang kedua kesetiaan Tuhan tidak terbatas, atau gini, kesetiaan Tuhan tidak berubah karena kesalahan atau ketidaksetiaan kita. Artinya begini, karena kita tidak setia, bukan berarti kemudian kesetiaan Tuhan berubah, enggak. Kesetiaan Tuhan tetap kekal, kesetiaan Tuhan tetap tidak terbatas. Hanya karena kita tidak setia, bukan berarti kemudian Tuhan berubah menjadi tidak setia terhadap kita, enggak. Alkitab tulis, karena kita tidak setia, Tuhan tetap Tuhan yang setia. Ya, very simple for you adalah kayak gini. Karena saya berbuat kesalahan, bukan berarti kemudian kesetiaan Tuhan berubah dalam kehidupan saya. Enggak, kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia enggak berubah. Kesetiaan Tuhan itu tidak berubah karena kita berbuat salah. Kesetiaan Tuhan tidak berubah karena kita tidak setia, enggak berubah. Oh, kalau kayak gitu, kita mudah banget dong. Kalau gitu udah kita banyak berbuat salah aja. Tunggu. Tuhan juga bukan sekedar punya kesetiaan adalah karakter Tuhan. Tuhan juga punya waktu. Waktu kita manusia kan ada awal, ada akhirnya. Kalau saudara berpikir kalau gitu ya udahlah kita banyak buat dosa, toh Tuhan adalah Tuhan yang setia, salah. Karena kita manusia juga diberikan waktu dalam kehidupan. Bagaimana kita menggunakannya sangat penting dalam kehidupan. Ya, kesetiaan Tuhan tidak berubah karena kesalahan atau ketidaksetiaan kita. Karena saudara jatuh ke dalam dosa bukan berarti kemudian kesetiaan Tuhan berubah, enggak. We are not that powerful katanya. Kita enggak sedemikian hebat juga lagi, enggak sedemikian sepowerful itu, enggak. Kesetiaan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan. Nah, berbicara mengenai kesetiaan Tuhan adalah bagian dari karakternya Tuhan. Makanya ada salah satu hal yang juga yang ditulis di Alkitab di Galatia pasal 5 ayat ke-22 berbicara mengenai buah roh. Galatia 5:22 ayat berkata gini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, tadi kita lihat kesetiaan adalah karakternya Tuhan. Dan betul, iya. Yang dia bilang buat Rasul Paulus juga di Galatia 5 yang berbicara buat kita juga anak-anaknya, itu berbicara mengenai buah roh juga. Yang dia lakukan dalam kehidupan saya dan saudara dengan buah roh itu adalah memunculkan kesetiaan itu. Nah, saudara perlu mengerti, Alkitab nggak tulis buah-buah roh. Itu bukan the fruits pakai bahasa Inggris of the Spirit, tapi the fruit of the Spirit. Buahnya satu, rasanya ada 9. Itu yang paling simpel. Itu artinya bukan ada begitu banyak 9 macam buah, enggak. Buahnya satu, ada 9 rasanya. Dan salah satu rasa yang dikerjakan, yang dihasilkan oleh buah roh itu adalah kesetiaan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa buah itu kan selalu berasal daripada benih. Enggak mungkin buah itu muncul dengan sendirinya, harus ada benihnya. Betul nggak? Iya, setiap buah mangga harus ada benihnya, harus ada benih mangganya, harus ada biji mangganya. Demikian pula waktu Tuhan berbicara mengenai buah roh dan khususnya bicara mengenai kesetiaan, itu ada benihnya. Ada benih awalnya sebelum itu muncul. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata gini, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Buah roh itu terjadi daripada benih, munculnya daripada benih. Nah, benihnya kita ditulis dari tadi 1 Petrus adalah benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 2 Korintus 5:17 kan berkata gini, siapa yang ada dalam ciptaan baru, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Di titik kita memutuskan untuk lahir baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sana benihnya muncul. Tuhan taruh benih roh itu loh dalam diri kita. Tuhan waktu saya ciptaan berada dalam Kristus dan saya adalah ciptaan yang baru, Tuhan memberikan benih roh itu dalam kehidupan kita. Buah roh itu berasal daripada benih. Waktu saudara lahir baru, saudara dan saya terima benih itu. Termasuk di dalamnya adalah ada kesetiaan itu. Ketika seseorang, dan saya harus tulis segini, bukan sekedar tadi bilang buah berasal daripada benih, dan benih itu udah Tuhan taruh di dalam diri saya dan saudara waktu kita terima Tuhan Yesus dan lahir baru. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan lahir baru di dalam, benih itu muncul. Nah, untuk dari benih menjadi buah kan membutuhkan waktu. Dan saya tulis juga, ketika seseorang lahir baru, Tuhan bukan sekedar memberi benih rohnya dalam dirinya. Jadi Tuhan gak sekedar berikan benih roh itu yang nanti akan muncul menjadi buah roh. Tuhan waktu kita lahir baru, Tuhan gak sekedar berikan benihnya,
Tapi Tuhan juga menyediakan tempat di mana benih itu bisa tumbuh. Lagi sekali, Tuhan gak sekedar berikan benihnya, tapi dia berikan tempatnya, dia berikan wadahnya supaya benih ini bisa bertumbuh dan menjadi buah roh. Dan apa itu tempatnya? Yeskiel pasal 11 ayat 19 berkata gini. Aku akan memberikan mereka, kata Tuhan, aku itu Tuhan akan memberikan mereka hati yang lain. Kita berkata a new heart, sebuah hati yang baru, and a new spirit, dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat yang ke-20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan gak sekedar berikan benih rohnya dalam kehidupan kita, tapi dia berikan wadahnya di mana benih itu bisa tumbuh lebat dalam kehidupan kita yang disebut dengan hati yang baru. So the moment saya dan saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan benihnya dan Tuhan replace hati yang keras. Tuhan ganti hati kita yang keras yang sudah banyak melakukan dosa itu dengan sebuah hati yang baru. Supaya apa? Supaya benih yang roh yang Tuhan beri dalam hidup kita bisa bertumbuh. Karena gak mungkin benih roh itu tumbuh di dalam hati yang lama. Sama seperti Alkitab berkata gini, anggur yang baru membutuhkan kirbat yang baru. Membutuhkan tempat anggur yang baru. Demikian pula benih roh itu membutuhkan tempat yang baru yang disebut dengan hati yang baru. Yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan berikan benihnya, Tuhan berikan wadahnya dalam hidup saya dan saudara loh. The moment kita terima Tuhan Yesus dan the moment kita lahir baru. Saya rasa itu sebuah pewahyuan, sebuah firman yang sangat luar biasa. Makanya ada lagu kan gini, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Karena dia taruh benihnya dalam hidup, Kristus hidup dalam diri saya, dia taruh benih roh itu. Dan dia replace hati yang keras, wadahnya menjadikan hati yang baru. Alkitab ayat yang 19, hati yang taat itu tadi Yeskiel 11 ayat 19. Dan memberikan mereka hati yang taat, Alkitab berkata menjadi hati yang sangat responsif terhadap Tuhan. Hati yang sangat peka terhadap Tuhan. Karena sebelum terima Tuhan Yesus lahir baru, hati kita sangat keras. Karena Alkitab ditulis di atasnya, hati yang keras, a stony heart. Hati yang keras seperti batu. Makanya Tuhan harus replace itu dari kehidupan. Munculkan memberikan kita hati yang baru, hati yang sangat responsif, hati yang sangat peka, hati yang sangat sensitif terhadap sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ada beberapa poin mengenai kesetiaan yang saya akan sodorkan buat teman-teman di SIF pada kesempatan hari Minggu ini. Kesetiaan itu diuji melalui waktu. Hari ini kan bicara mengenai kesetiaan teruji. Kesetiaan itu diuji melalui waktu. Untuk benih menjadi buah itu dibutuhkan proses waktu. Saya lihat-lihat di Google untuk biji anggur kemudian menghasilkan pohon dan menghasilkan anggur itu bisa mencapai 3 tahunan. Duren bisa mencapai 5 tahun. Kalau buah bisa mencapai gitu, kalau manusia seumur hidupnya. Untuk menghasilkan setitik pada benih roh kemudian menghasilkan buah roh itu adalah sebuah proses seumur hidup. Itu adalah proses setiap kita seumur hidup. Betul, di tengah situasi kita dibombardir hari-hari ini dengan segala sesuatu yang instan. Makanan instan, minuman instan, semuanya dibuat serba instan hari-hari ini. Tetap Tuhan kalau bicara mengenai kesetiaan, Tuhan adalah Tuhan atas proses. Tuhan adalah Tuhan yang suka akan proses. Dan kita menyebutnya juga begini, life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah proses loh. Kesetiaan dan dalam proses itu kesetiaan kita kan diuji. Benih itu, roh itu harus ditanam ke tanah. Dan harus mati kemudian baru dia tumbuh. Waktu dia ditanam ke tanah kan buah hal yang gak enak. Tanah itu berbicara mengenai hal yang gelap loh. Tanah itu bicara mengenai bentuk yang gak karuan. Ditanam di tanah tuh gak kelihatan orang. Nah justru kesetiaan itu diuji di sana. Justru buah roh itu muncul melalui proses yang ada di sana. Ketika orang lain gak lihat kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap setia kepada apa yang Tuhan bicara buat kita? Di tengah situasi yang serba instan, Tuhan adalah Tuhan atas proses. Untuk benih ini menjadi buah, dibutuhkan sebuah proses. Tuhan Yesus berkata gini di Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini statement yang kerasnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Benih membutuhkan proses waktu untuk menjadi buah roh. Nah dalam proses ini Tuhan juga gak pernah tinggalin kita sendirian. Tuhan selalu memberikan Roh Kudusnya untuk selalu menemani kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai rantingnya itu selalu tertanam, selalu menempel pada
pokok anggur. Gak enak memang diuji dalam waktu, kesetiaan diuji dalam waktu, sama seperti benih itu harus ditanam dalam tanah. Ada satu peribahasa bahasa Inggris berkata gini, character is who you are in the dark. Bahwa karakter adalah siapa kita ketika orang lain gak lihat kita. Bagaimana, apakah kita tetap setia pada apa yang Tuhan panggil, pada panggilan Tuhan? Apakah kita tetap setia pada waktunya Tuhan? Apakah kita tetap setia pada rencana-rencananya Tuhan? Di sana kesetiaan muncul. Di sana buah roh kesetiaannya muncul. Setelah kita melewati proses-proses dalam waktu. Sekali lagi, yang pertanyaan pertama mengenai kesetiaan. Kesetiaan itu adalah diuji oleh waktu. Di kami, di gereja, nggak semua orang yang punya bakat atau talenta yang hebat bisa langsung melayani, enggak. Mereka harus tertanam. Dulu disebut dengan life group. Kalau di Surabaya namanya KTB, kelompok tumbuh bersama mungkin. Iya harus. Karena nggak gampang untuk bicara di depan mimbar tanpa melalui sebuah proses, nggak gampang. Kami kepengen bahwa semuanya itu dilalui proses supaya ketika berbicara di depan, ketika melayani, karakternya sudah dibentuk. Karena waktu diuji melalui waktu, kesetiaan diuji oleh waktu itu, karakter yang baik itu akan muncul. Ada begitu banyak orang mundur ketika diuji, kenapa? Kepengennya langsung duluan melayani ada di depan. Atau kalau saudara kepengen menjadi seorang pemimpin duluan tanpa melewati proses waktu. Kita nggak kenal namanya pemimpin karbitan. Karena buah, kalau saudara tahu, saya rasa buah karbitan yang dibuat matang sebelum pada waktunya, enggak. Pemimpin juga nggak bisa dibuat karbitan. Pemimpin itu harus melalui series of time. Beberapa proses waktu dalam kehidupan untuk memunculkan karakternya. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Nomor 2. Bahwa bukan sekedar kesetiaan diuji oleh waktu, tapi yang hebat adalah gini, kesetiaan juga berjalan bersama-sama dengan kekudusan loh. Betul. Kesetiaan itu berjalan bersama dengan kekudusan. Jadi waktu saudara dan saya setia dari proses benih menjadi buah roh, Tuhan sedang kita setia dalam masa-masa seperti itu, kekudusan itu muncul dalam kehidupan. Karena memang kesetiaan dan kekudusan berjalan bersama-sama. Matius 3 ayat 16 berkata gini, ini peristiwa Yesus dibaptis. Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya bilang tadi bahwa kesetiaan itu berjalan bersama-sama dengan kekudusan. Nah burung merpati kan seringkali melambangkan Roh Kudus, betul. Dan itu seringkali juga menggambarkan kekudusan, betul. Saya yakin burung merpati itu waktu Roh Kudus turun seperti burung merpati itu berbicara mengenai kekudusan. Yes, saya meyakini hal itu. Tapi ada satu juga bahwa bukan sekedar dia melambangkan kekudusan, dia juga sebenarnya melambangkan kesetiaan loh. Saya kecil, waktu saya kecil saya punya burung merpati sepasang. Nah kita kan suka kayak permainan burung merpati gitu. Jadi merpatinya merpati jantannya saudara bawa 100 meter kemudian saudara lepasin. Kemudian dalam jarak 100 meter dia akan selalu kembali kepada betinanya. Ada berapa kemudian dilatih jauh sampai berapa kilometer dia dilepasin di udara sambil kita tunggu beberapa menit atau beberapa selang waktu lamanya ketika betinanya kita tunjukin. Kemudian walaupun dia jauh di atas loh, burung yang jantan itu tetap selalu menghampiri betinanya. Nah itu kan burung merpati juga berbicara bukan sekedar kekudusan, berarti burung merpati juga berbicara mengenai kesetiaan. Nah adalah kesetiaan juga yang berjalan berbarengan dengan kekudusan. Jelas. Waktu saudara dan saya tetap ada dalam proses untuk setia dalam waktunya Tuhan, setia dalam rencananya Tuhan, Tuhan akan memunculkan hidup kita juga menjadi hidup yang kudus. Kesetiaan harus diuji oleh waktu. Kesetiaan itu pula berjalan dengan kekudusan. Kalau saudara mau hidup saudara kudus, setialah dengan apa yang Tuhan panggil dalam kehidupan saya dan saudara. Setialah apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Walaupun mungkin kita diremehkan oleh orang lain. Walaupun mungkin apa yang pelayanan kita nggak kelihatan dengan orang lain. Tapi setialah di sana. Saudara kalau saudara selalu dengar khotbahnya Joel Osteen di Amerika, dia ada beberapa kali dia selalu ngomong kayak begitu. Dia bukanlah seorang yang bisa bicara di mimbar kalau saudara dengerin apa dia. Dia cuma seorang kameramen, pokoknya bagian video yang cuma videoin ayahnya lagi berkhotbah. Cuman di situ aja. Tapi di satu sisi ketika kemudian ayahnya meninggal, dia step up
kemudian muncul ke permukaan sebagai gembala menggantikan ayahnya. Dia bilang begini, waktu-waktu proses-proses itu dia setia walaupun ada begitu banyak orang remehin dia. Bahkan ketika dia naik menjadi seorang gembala, dia mendengar jemaatnya bilang, wah ini gereja nggak akan bisa bertahan lagi nih. Tapi hari ini kan gereja menjadi gereja yang banyak banget di Amerika, di Houston, di Lakewood Church. Dan itu dia tadi, karena dia setia dengan panggilannya walaupun mungkin di belakang layar. Walaupun mungkin yang saya bilang tadi itu nggak kelihatan. Tapi ketika itu kita setia dalam hal seperti kayak gitu, bukan sekedar kita, itu memunculkan buah roh kesetiaan dan itu memunculkan kekudusan dalam kehidupan kita semua. Kesetiaan berjalan bersama dengan kekudusan. Nah, tempat pertama harusnya kesetiaan, harusnya buah roh itu dinikmati, itu adalah bicara mengenai keluarga. Keluarga harusnya the first place, menjadi tempat pertama di mana seluruh buah roh itu boleh dinikmati. Sebelum buah roh itu dinikmati oleh mereka, oleh teman-teman saudara atau komunitas saudara atau siapapun juga, buah roh itu harus dinikmati oleh keluarga yang ada. Alkitab tulis begini, di Matius 19 ayat yang kelima dan yang keenam, berbicara sedikit mengenai keluarga, karena ini saya mau sodorin buat saudara semua. Tuhan Yesus berkata gini dan firman-Nya, sebab itu Matius 19 ayat yang 5 dan 6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bilang yang ketiga, keluarga is the first place. Keluarga adalah tempat pertama di mana buah roh itu boleh dinikmatin. Dan kesetiaan dan kekudusan itu harus berjalan bersama-sama. Kenapa pernikahan Kristen disebut dengan pernikahan kudus? Yang pertama karena memang Tuhan ada di dalamnya. Itu kan berdasarkan ayat ini yang kita baca. Tuhan ada di dalamnya. Apa yang telah dipersatukan Allah berbicara mengenai Tuhan ada di dalamnya. Pernikahan Kristen itu menjadi pernikahan yang kudus karena Tuhan ada di dalamnya. Tapi yang kedua adalah begini, adalah perintahnya Tuhan berkata gini, kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Kesetiaan kita kepada pasangan kita, kesetiaan kita kepada pasangan hidup kita, itu yang menentukan, yang membuat kekudusan dalam keluarga kita. Lagi sekali, kesetiaan saya terhadap pasangan hidup saya, kesetiaan seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, itu yang salah satu juga yang membuat pernikahan menjadi keluarga yang kudus. Tempat pertama memang buah roh atau kesetiaan itu yang harus dinikmati adalah dalam keluarga. Dan dalam keluarga ini, sebagai suami, sebagai istri, setia dengan pasangan masing-masing, itu juga yang akan menentukan kekudusan dalam hubungan rumah tangga, dalam keluarga. Hari ini kan kita memang dibombardir habis-habisan pernikahan. Iya, keluarga sangat-sangat ini. Saya kan udah pernah cerita, saya bukan banyak layan ya, hari-hari ini juga ada di dalam komunitas bersama-sama dengan pasangan-pasangan muda, dengar cerita mereka, dengar curhat-curhat mereka atau dengar teman-teman lainnya juga, lagi dihajar habis-habisan mengenai kesetiaan dalam rumah tangga. Nggak mungkin saudara berkata bahwa saudara setia kepada Tuhan, kemudian saudara nggak setia pada istri saudara atau nggak setia pada suami saudara, itu nggak ada hal yang mungkin. Sangat nggak mungkin. Justru kenapa kita tidak setia kepada pasangan kita, itu menunjukkan karena kita tidak setia kepada Tuhan. Karena kita tidak setia kepada Tuhan, kemudian kita tidak setia pada pasangan, makanya hidupnya jadi hidup yang gak kudus. Poin ketiga waktu saya bilang bahwa keluarga adalah tempat pertama buah roh itu dinikmatin, betul. Supaya keluarga itu bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan pada pasangan hidup kita, itu yang membuat keluarga menjadi keluarga yang kudus. Apa yang harus saya lakukan dalam proses ini dong? Apa yang harus saya lakukan ketika kesetiaan ini sedang diuji? Setia untuk menjaga hati saudara tetap terkoneksi dengan Tuhan, iya. Itu yang nomor satu tetap. Tapi yang kedua juga setia terhadap pasangan hidup yang Tuhan sudah percayakan buat saudara hari ini. Saya nggak bisa jauh dari bicara mengenai keluarga juga sih memang. Kenapa? Karena memang itu adalah hal yang sangat esensial hari-hari ini. Sangat-sangat prioritas banget hari-hari ini. Di kami disebutnya dengan family is priority. Kalau saudara menjadi seorang pribadi yang setia kepada Tuhan dan setia kepada pasangan yang ada. Tugasnya Tuhan adalah memberi kita hati yang baru, yang saya bilang tadi. Tugasnya Tuhan adalah memberi kita hati yang baru. Tapi tugasnya kita, saya dan saudara, adalah untuk menjaga hati tersebut tetap baru. Lagi sekali, tugasnya Tuhan adalah memberi hati yang baru. Yang saya sebutin di atas, di Hezkiel 11 itu. Tugasnya Tuhan, itu bagiannya Tuhan memberi hati yang baru. Tapi tugasnya saya
Tugasnya saudara adalah untuk menjaga hati tersebut tetap baru. Amsal 4:23 berkata bahwa karena hati pusatnya kehidupan, sumbernya kehidupan. Kalau saudara mau jadi orang yang setia, saudara harus menjaga hati. Saudara perlu bentuk setia, menjaga hati kita masing-masing. Dan yang menarik, dan yang saya akhiri dengan ini, yang menarik adalah gini, waktu kita pada selesai pada akhir kehidupan, Yesus kan waktu kita sampai ke surga nanti, kita datang pada surga, dan sebuah hal yang sangat membanggakan, membahagiakan. Kalau Tuhan tuh bilang seperti Matius 25 ayat ke-21. Dan saya rasa ini menjadi tujuannya kita semua hari-hari ini dalam kehidupan kita. Matius 25 ayat ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Minggu depan saudara akan berbicara mengenai setia dalam perkara yang kecil, which is itu ayat akan bicara mengenai ini juga. Tapi hari ini saya menyodorkan sebuah hal, landasan yang baru, landasan yang untuk memulai hari-hari kita ke depan, bahwa Tuhan inginkan kita tetap menjadi orang-orang yang setia. Setia kepadanya, kemudian setia kepada orang-orang yang dia beri dalam kehidupannya. Kenapa? Karena waktu kita belajar untuk setia itu tersebut, ada hidup yang kudus yang kemudian berjalan bersama-sama dengan kesetiaan yang diambil. Tuhan udah berikan kita benih yang baru, dia udah akan berikan benih roh, dia udah berikan kita hati yang baru. Bagian kita adalah tetap setia dalam proses yang ada. Percayalah. Kalau Tuhan udah berkata bahwa masa depanmu penuh dengan harapan, walaupun sekarang prosesnya gak enak, jalanin aja. Kenapa? Karena Tuhan tetap setia dalam janjinya. Kita gak setia, Tuhan tetap setia dalam janjinya. Saya berdoa biar kesempatan pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, saya gak tahu sedang saudara, teman-teman di sana apa yang sedang dihadapin, tapi beritanya adalah gini, kalau Tuhan tetap setia kepada kita, mengambillah sebuah komitmen untuk sekarang tetap setia juga kepada Tuhan. Jatuh bangun iya gak apa-apa, tapi tetaplah untuk datang kembali kepada Tuhan. Karena waktu kita menjaga hati kita tetap setia kepada Tuhan, waktu kita menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan, seiring berjalannya waktu, buah roh itu akan muncul pada waktunya. Ketika buah roh itu muncul, orang lain akan menikmati akan hal itu. Saya berdoa biar kiranya saudara bisa mendapatkan sesuatu pada kesempatan hari Minggu ini. Dan doa saya adalah sama. Kalau Tuhan udah mengerjakan, menaruh benih yang baru itu waktu saudara lahir baru, dan saudara mungkin sedang ada dalam ombang-ambing hari-hari ini, keep steady. Tetap berdiri teguh, sekarang mengambil sebuah komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Makasih buat kesempatan hari ini Tuhan berbicara buat kami. Kalau ada di antara kami sedang bergumul mengenai kesetiaan terhadap Tuhan, kesetiaan terhadap pelayanan, kesetiaan terhadap panggilan, kesetiaan terhadap pasangan mungkin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mungkin sudah terombang-ambing, kami sudah jauh daripada kesetiaan yang Tuhan inginkan. Hari ini kami berdoa, sebagaimana kami menyerahkan diri kami, mengkomitmenkan diri kami untuk berserah kepada Tuhan, Roh Kudus Kau akan mengerjakan bagian-Mu. Sementara kami berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, Kau Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kami, menolong kami dalam situasi-situasi yang sulit ini, dalam proses-proses yang mungkin gak enak ini. Biar kiranya karakter Kristus akan muncul dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang ada di SIF, berkati Pastor Agus dan juga Ibu, seluruh tim yang ada. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, sementara berikan hikmat hati gembala dalam kehidupannya untuk boleh menggembalakan gereja ini, jemaat ini menjadi jemaat yang berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, meletakkan semua kepada-Mu dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Arif Dede yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana kesetiaan Tuhan yang teruji, kesetiaannya reliable, dapat diandalkan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga kesetiaannya dapat diandalkan. Kita akan menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ini yang kembali mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, sebab Dia tidak dapat menyangkal kesetiaannya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan memenuhi janji itu. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia
sekarang dan selamanya Kau tunjukkan. Oh, mari kita bersyukur buat kesetiaan Tuhan yang teruji. Amin, amin, amin. Oh, haleluya. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya. Bapa Kau setia. Sebagai pernyataan imanmu di hadapan Tuhan bahwa Dia setia. Sekarang mari engkau datang kepada Dia, belajar dari kesetiaan Tuhan. Dia akan menyempurnakan kesetiaanmu, kesetiaan kita. Haleluya. Sekalipun kita kadang-kadang menjauh dari Tuhan, tetapi Dia tetap setia. Tapi saya ingin ingatkan satu kali bahwa kesetiaannya itu akan berhenti oleh karena waktu yang telah berhenti. Itu sebabnya sementara masih ada kesempatan, mari kita belajar setia sebab Dia telah setia kepada kita. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, amin. Tunjukkan kasih setiamu, amin. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Kesetiaannya dapat diandalkan. Pandang Yesus, pandang Dia. Amin, haleluya. Dia mengasihi engkau. Amin. Mari kita belajar setia kepadanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang dan selamanya. Dia telah buktikan kesetiaannya. Haleluya, 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 haleluya. Mari menghampiri Dia. Mari kita datang kepada Dia. Kita minta pengampunan Tuhan kalau kita sudah menjadi tidak setia, menjadi kurang setia. Oh, haleluya, haleluya. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia. Haleluya. Kesetiaanmu telah teruji Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, betapa sering kita mengecewakan Tuhan. Betapa sering kita mendukakan Tuhan. Pada waktu kita membutuhkan, kita memanggil Dia, kita mencari Dia. Tetapi ketika kita mulai merasa bahwa kita tidak memerlukan Dia, memerlukan pertolongan, kita mulai lupa. Atau bahkan ada perkara-perkara lain yang membuat kita dipuaskan, membuat kita lupa bahwa sebenarnya kalau kita ada sampai hari ini karena Tuhan tetap setia
Mari kita datang kepada Dia. Mari kita merendahkan diri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput yang sebentar berkembang dan sebentar layu. Itu sebabnya mari kita berdatang kepada Dia. Kita bersyukur buat kesetiaan Tuhan. Dan kita minta Tuhan menolong kita untuk menjadi setia, lebih setia lagi. Sehingga kau dan saya dikenal sebagai faithful people. Orang-orang yang setia. Di lembah, di gunung, di persoalan, di dalam keadaan yang paling menyenangkan sekalipun, kita tetap setia untuk nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, buat kesetiaan-Mu yang Kau telah buktikan di atas kayu salib, Yesus. Itu sebabnya firman-Mu mengatakan, sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Sebab kesetiaan-Mu itu bukan future. Kesetiaan-Mu itu bukan akan Engkau kerjakan. Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau setia. Itu sebabnya Engkau tidak bisa menyangkal kesetiaan-Mu. Karena kesetiaan-Mu already done. Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib. Dan kami tidak bisa membatalkan pengorbanan-Mu. Yang kami bisa batalkan justru adalah ketika kami menolak kesetiaan-Mu. Maka kami kemudian akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu yang sudah terbukti dan teruji. Sekarang giliran kami untuk mengerjakan kesetiaan yang Engkau telah buktikan menjadi benih di dalam hidup setiap kami. Sehingga kami kemudian dilayakkan untuk menjadi Kristus-Kristus kecil di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami mendukakan hati Tuhan, membuat Engkau dianggap sebagai Allah yang tidak setia, karena sebenarnya ketidaksetiaan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan kami mau maju bersama-sama menjadi orang-orang yang dikenal setia. Di dalam season or not season, di dalam musim atau tidak musim yang mendukung kami untuk tetap setia, Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saya akan sampaikan pengumuman untuk satu pekan ini. Hari Selasa nanti saya mengundang kita untuk join bersama di dalam doa malam Moment of Restoration yang akan di invite saudara melalui Google Meet, platform Google Meet. Dan hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama. Mari join bersama-sama. KTB Barat 1, Barat 2. KTB Barat 1 sudah onsite di kabinet. Dan KTB-KTB yang lain kalian bisa wait and see, menunggu dari masing-masing perkembangan KTB yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan mari kita akan mengakhiri, dan untuk doa penutup saya minta tolong untuk leading bisa menutup di dalam doa, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk doa berkat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kau telah mengajarkan kami lagi Tuhan tentang kesetiaan ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami memiliki Engkau sebagai teladan kami Tuhan dalam belajar tentang kesetiaan yang benar ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau telah menyertai kami dan akan menuntun kami terus Tuhan dalam belajar tentang kesetiaan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan kami mendengar firman ini dan melakukannya ya Bapa, bukan cuma sekedar lalu ya Bapa, tapi benar-benar membuahkan kesetiaan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini ya Bapa. Kiranya ini boleh benar-benar kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau satu kekuatan anugerah di dalam Dia, untuk diberkatilah hubunganmu,
Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, dan diberkatilah anak-anakmu yang Engkau ajar untuk menjadi murid-murid Kristus, dan diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah rancangan-rancangan yang Kau rancangkan di dalam takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan biarlah hidupmu sebagai orang benar akan makin lama makin terang cahayanya, karena itulah yang Tuhan janjikan kepada engkau, orang-orang benar. Dan terimalah seluruh berkat, damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus, kita tetap setia semuanya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you all. Terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani. Amin.